Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita tidak dapat menghitungnya hingga hari kiamat. Salawat serta salam tak lupa luputnya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, saya Maulana Hamid dari IK5 dengan nomor NIM 0701203171 ingin menjelaskan apa itu kata. Mungkin sering kali kita mendengar apa itu kata, tetapi tidak paham apa itu kata yang sesungguhnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kata. Baik, satu, pengertian kata. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Sedangkan kalau yang tidak punya arti, itu bukan kata. Nah, menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berawal dari kata, K-A-T-H-A, yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut dipersempit lagi sehingga menjadi kata, K-A-T-A. Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan, dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Menurut Noam Chomsky, seorang profesor linguistik dari Amerika, kata adalah dasar analisis kalimat dan disajikan dengan simbol N atau nomina, V atau verb, dan A adjektif, dan sebagainya. Di dalam buku linguistik Eropa, unsur ini mempunyai susunan fonologis yang stabil dan tidak berubah dan keluar dari mobilitas di dalam kalimat. Kemudian, urutan kata. Dalam linguistik, urutan kata adalah penempatan kata dalam suatu deretan tertentu menurut norma suatu bahasa, patut dalam tingkat kalimat dan klausa maupun dalam tingkat frasa. Beberapa bahasa mempunyai urutan kata yang relatif kaku untuk menyampaikan ciri utama gramatikalnya, sedangkan beberapa bahasa lain mengizinkan keluasan terutama untuk menyampaikan informasi pragmatis, seperti untuk menyampaikan topik atau penekanan tertentu. Namun, beberapa akbar bahasa mempunyai suatu urutan kata yang semakin dipilih untuk dipergunakan. Bagi beberapa akbar bahasa, urutan kata dasar mampu diberikan dalam predikat atau P, dan argumennya subjek atau S, dan objek atau O. Telah tersedia 6 urutan kata dasar untuk kalimat transitif: subjek, predikat, objek atau SPO, subjek, objek, predikat atau SOP, predikat, subjek, objek atau PSO, predikat, objek, subjek atau POS, objek, subjek, predikat atau OSP, serta objek, predikat, subjek atau OPS. Mayoritas bahasa di dunia menggunakan urutan kata SPO, termasuk bahasa Indonesia. Untuk SOP dengan jumlah terkecil
Namun cukup penting bahasa menggunakan urutan kata PSO. 3 urutan kata lain sangat jarang ditemukan dengan urutan yang paling banyak penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama, POS, kemudian OSP, kemudian ada OPS. Selanjutnya, bentuk kata. Fonem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna dalam ilmu bahasa. Fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Misalnya, bunyi A, I, U, E, dan O. Jika satu fonem saja yang diganti atau dihilangkan atau bahkan ditambahkan, maka akan mengubah kata. Fonem dibedakan atas vokal dan konsonan. Contoh, kasta, kista, kusta. Kata-kata ini hanya dibedakan oleh fenomena A, I, U. Dan contoh lainnya berupa fenomena berupa huruf konsonan, misalnya kata jari, hari, tari, lari. Kata-kata tersebut dibedakan jadi huruf fonemnya itu J, H, T, dan L. Kalau itu yang dirubah, maka berbeda jadi artinya. Fonem itu tersendiri untuk membedakan makna berbeda bunyi. Pada fonem yang membedakan makna ini menegaskan adanya fonem-fonem yang berbeda pula. Kemudian ada morfem. Morfem adalah suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna. Morfemnya itu contohnya seperti an, di, me, ter, dan lah. Jika digabungkan dengan kata makan dapat membentuk kata makanan, makanan, dimakan, memakan, termakan, makanlah, yang mempunyai makna baru yang berbeda dengan makna kata makan. Morfem dibagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas dapat menjalankan fungsinya secara mandiri atau dapat diucapkan tersendiri dan dapat diletakkan dalam hubungan kalimat. Contohnya, buku, uang, orang. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari satu makna. Maknanya baru jelas setelah dihubungkan dengan morfem yang lainnya. Morfem terikat mencakup awalan, ditambahkan pada bagian depan kata dasar. Misalnya, menghafal. Jadi, menghafal itu huruf yang di awal morfem pertama itu meng. Kemudian, kata dasar itu hafal. Selanjutnya, akhiran. Ditambahkan pada bagian belakang kata dasar. Sisipan diselipkan di antara unsur-unsur kata dasar. Misalnya, telapak. Kata dasarnya tapak. Kemudian apitan. Ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Misalnya, imbuhan per dan an. Dalam permainan morfem yaitu per dan an, kata dasar itu main. Kemudian singkatan dan akronim. Perbedaan singkatan dan akronim. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Bukan asal, penggabungan dan pelafalannya harus sesuai kaidah fonotaktik bersangkutan. Fungsi akronim ada 2, yakni sebagai penyingkat nama dan sebagai media humor. Dengan melandaskan fakta, kalau daya ingat manusia itu secara universal sangat terbatas, maka manusia berusaha mencari alternatif dalam mengingat sesuatu. Cara paling mudah dengan membuat kependekan akronim sebagai semboyan dan media humor. Jadi orang bakal bisa mengingat sesuatu itu kalau
kependekannya itu bisa diingat secara lucu. Selain itu, akronim juga memiliki fungsi sebagai media humor dan semboyan. Sedangkan singkatan, beda lagi deh singkatan. Singkatan adalah hasil dari pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf maupun yang tidak dieja. Contohnya itu akronim itu seperti BULOG, panjangnya itu jadi Badan Urusan Logistik. Kemudian ada singkatan, contoh singkatan itu KTP, huruf K, T, dan P, kartu tanda penduduk. Oke, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.